Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke my YouTube channel EJL Farm, channel yang membahas tentang dunia pertanian. Dan pada pertemuan kali ini kawan-kawan, saya akan membahas mengenai tentang budidaya tanaman kacang tolo. Ini adalah tanaman kacang tolo kawan-kawan. Lalu sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa kawan-kawan tekan tombol like-nya, subscribe-nya, komen dan share nanti setelah menonton video ini ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai budidaya tanaman kacang tolo. Terlebih dahulu saya akan update ini kondisi tanaman kacang tolo yang kita budidayakan. Ada 4 larikan utuh ya. 4 larikan utuh. Ini larikan pertama, kedua, ketiga dan keempat itu ditanami tanaman kacang tolo. Ini sebenarnya adalah lahan yang dimana dulunya pernah saya buatkan video mengenai tanaman kacang hijau. Akan tetapi karena akibat pada waktu itu padi sudah mulai dipanen, tanaman kacang hijaunya sudah mulai tumbuh. Nah, pada waktu itu diterpa namanya hujan secara terus-menerus, sehingga tanaman kacang hijau kami yang kita budidayakan itu pada akhirnya mati. Dan setelah musim hujan telah berlalu, barulah kita menanam kembali tanaman kacang tolo. Jadi dalam penanaman kacang tolo ini kawan-kawan bisa menggunakan benih kacang tolo yang ada di pasaran ya kawan-kawan, terutama pasar tradisional ya. Kalau di supermarket itu biasanya menamakan kacang tunggak, tapi kalau kami memperoleh benihnya itu dari pasar-pasar tradisional ya kawan-kawan. Dari pasar tradisional kita peroleh, baru mulailah kita melakukan pengolahan untuk proses penanaman. Jadi pengolahan dalam budidaya tanaman kacang tolo ini tidak ada namanya pengolahan lahan dengan cara dicangkul kayak gitu ya. Sebenarnya kalau pengen dicangkul ya nggak apa-apa, tapi kalau kami lebih mencari praktisnya ya kawan-kawan. Jadi kita tanpa olah tanah, kita hanya melakukan proses penajukan kawan-kawan. Nah, kalau nggak percaya ini kawan-kawan, tanpa diolah kan, tuh bagian bawahnya kan nggak ada olahan, cuma ditajuk semacam itu. Dan nantinya penajukan itu diberi jarak kawan-kawan antar lubang satu dengan lubang yang satunya ini kawan-kawan. Lubang sini dengan yang lubang ini itu kurang lebih jaraknya antara 30 cm hingga 45 cm. Kalau kami semacam itu ya, paling sedikit ya 20, cuma ini penajukannya dikira-kira kurang lebih 30 cm. Ada juga sebenarnya penanaman yang modelnya ditajuk secara berdekatan antar tanaman itu. Kalau kami ya modelnya penanaman kayak gini, jadi cuma ditajuk kurang lebih 30 cm dan penajukannya itu disesuaikan dengan larikan bekas tanaman padi jajar legowo. Jadi dalam penanaman jajar legowo itu kan ada sela-selanya biasanya ini bagian padi, terus dikasih sela bagian padi lagi lah. Selanya itu kita tajuki untuk ditanami kacang tolo semacam itu. Jaraknya kurang lebih 30 cm antar tanaman semacam itu. Lalu setelah ditajuki barulah kita tanam kawan-kawan. Kita tanam tiap lubangnya itu kurang lebih 2 hingga 3 benih kacang tolo ya. Kalau di sini kan bisa melihat di sini itu kurang lebih 1 2 3 ini 3 benih kawan-kawan. 3 benih tanaman kacang tolo itu kita taburi 3 benih ya, paling sedikit 2 benih. Dan ini rata-rata kebanyakan 3 kawan-kawan. Setelah kami amati itu 3 benih setiap lubangnya. Nanti mulailah tumbuh tanaman kacang tolo. Itu biasanya tumbuhnya
kurang lebih nanti 1 minggu sudah mulai kelihatan. Dan setelah umur 1 bulan dari penaburan benih itu nantinya kita pangkas kawan-kawan, pangkas bagian atasnya kawan-kawan. Nah, bagian atasnya kita pangkas, biasanya ada bekasnya. Nah, kayak gini kawan-kawan, ini bekas pemangkasan bagian atasnya. Itu kayak gitu kita pangkasi secara terus menerus merata, bisa menggunakan arit. Biasanya ada yang modelnya kayak gini kawan-kawan, ini digenggam satu gini baru dipangkas bagian sininya kan. Nah, bagian sininya itu nanti dipangkas dengan menggunakan arit. Ada juga yang hanya bagian pucuknya, kalau kami sih bagian pucuknya saja kawan-kawan. Itu dipangkas menggunakan gunting atau pakai tangan gitu kan. Dipangkas itu pemangkasan pertama umur kurang lebih 1 bulan. Nanti setelah itu mulai tumbuh lagi kan, mulai besar dan mulai lebat, baru kita panen. Kita panen tanaman kacang tolo. Itu pemanenannya biasanya alatnya yang digunakan ada menggunakan, kalau orang sini bilang ani-ani, ada juga menggunakan gunting, pisau dan lain sebagainya, bermacam-macam kawan-kawan. Yang jelas setiap petani itu berbeda-beda. Kalau kami biasanya menggunakan ani-ani kawan-kawan, macam itu. Dan itu pemanenannya, setelah jarak antar pemanenan itu biasanya kurang lebih antara seminggu hingga 2 minggu itu sudah mulai lebat sekali kan. Kalau kami sih biasanya pemanenannya itu jadi diurutkan dari larikan pertama ini biasanya kurang lebih nanti untuk 4 sampai 7 hari. 4 sampai 7 hari itu nanti bisa dipanen. Terus panen yang sini juga 4 sampai 7 hari. Sini juga 4 sampai 7 hari. Jadi sini juga 4 sampai 7 hari. Setelah itu sini selesai, putar lagi di bagian sini kawan-kawan. Nah, semacam itu. Dan ini kondisi tanaman kacang tolo. Dan untuk perawatannya ya kawan-kawan, jadi perawatan tanaman kacang tolo setelah penanaman hingga pemanenan itu sebenarnya untuk perawatan yang pertama mengenai penyiraman itu kami tidak melakukan penyiraman, hanya saja penanamannya dilakukan pada kondisi tanah agak basah atau istilahnya lembab, semacam itu. Lalu untuk gulma kami nggak ada pengendalian gulma, dan pengendalian hama pun kami juga tidak ada ya, cuma kayak gini kawan-kawan. Jadi tinggal nunggu panennya aja. Setelah tanam tumbuh, kita tunggu masa pemangkasan pertama, baru masa pemangkasan kedua itu baru kita panen secara terus menerus. Nanti kita rotasi secara terus menerus dan kita jual ke pasaran. Biasanya kalau di pasaran, kalau kondisinya banyak itu kawan-kawan, harga daun kacang tolo itu, daunnya itu kita jual itu harganya kurang lebih Rp500 per ikat. Itu kalau kondisinya pasaran membludak ya, istilahnya stok barang itu banyak sekali. Akan tetapi kalau kacang tolonya itu di pasaran sedikit, biasanya bisa mencapai harga kurang lebih 2.000 per ikat. Itu di bagian daerah Yogyakarta, tapi bagian barat, tepatnya di bagian Sleman Barat lah, semacam itu. Dan ini kondisinya kawan-kawan. Ini sebenarnya bisnis yang menurut saya cukup menguntungkan. Karena mengapa? Karena benihnya harganya murah tapi keuntungannya berlipat-lipat kawan-kawan. Dan ini kalau dipanen secara terus menerus, nantinya kalau semisalnya sudah dia memasuki masa generatif, masa dia berkembang biak, biasanya mengeluarkan kacang. Nah, kacangnya itu bisa digunakan untuk benih sendiri atau bisa dijual di pasaran. Kalau dijual di pasaran saya kurang paham per kilonya berapa, tapi yang jelas
laku kawan-kawan untuk dijual di pasaran, dan benihnya bisa digunakan untuk benih sendiri. Kalau kami sih kacangnya itu biasanya kita sayur sendiri, saya manfaatkan untuk dimakan sendiri, dan terkadang ini daunnya juga kita masak sendiri kawan-kawan. Oke, mungkin itu saja kawan-kawan mengenai budidaya tanaman kacang dolo. Yang jelas ini tanaman yang cukup mudah, perawatannya tidak terlalu ribet, dan keuntungannya lumayan. Serta ini kawan-kawan, tanaman ini juga memiliki manfaat. Selain diambil hasilnya, juga memiliki manfaat bagi lahan itu sendiri, karena tanaman ini adalah termasuk tanaman kelompok Leguminosae, yang dimana tanaman ini bisa bersimbiosis baik dengan bakteri penampa nitrogen, Rhizobacter, Rhizobium, biasanya bakteri yang bersimbiosis mutualisme dengan tanaman kacang dolo ini juga berguna bagi biologi tanah, itu cukup bagus. Dan di sisi lain, jika daunnya ini sudah istilahnya sudah bisa digunakan untuk, tidak digunakan lagi untuk diperjualbelikan, daunnya ini juga bisa digunakan untuk pupuk, itu juga bagus. Di sisi lain, daunnya ini juga bisa digunakan untuk pakan ternak juga senang sekali, ini juga bagus kawan-kawan. Yang jelas itu saja informasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Ada kesalahan kekurangan mohon jangan diambil. Yang jelas ambil sisi positifnya saja, tinggalkan sisi negatifnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe video ini dan like serta share. Sekian, terima kasih.